Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova di video Sistem Organisasi Kehidupan Part 2. Kali ini Ibu akan membahas tentang jaringan. Masih ingat tentang definisi jaringan? Jaringan adalah kelompok sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi dan ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel tersebut. Pada organisme bersel banyak atau multiseluler, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung kepada sel yang lain. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme yang membentuk jaringan ini yang dapat mempertahankan hidupnya. Untuk memahami lebih jauh, yuk simak penjelasan tentang jenis-jenis jaringan pada hewan dan tumbuhan. Ada 4 jenis jaringan pada hewan, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel merupakan jaringan terluar pada tubuh. Umumnya jaringan ini melapisi permukaan tubuh bagian rongga dan organ dalam. Epitel juga berfungsi untuk memproteksi tubuh dari berbagai ancaman seperti benturan dan goresan. Jaringan ikat memiliki fungsi untuk melilit dan melekatkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Jaringan ikat diklasifikasikan ke dalam 2 golongan, yakni jaringan ikat biasa dan jaringan ikat khusus. Jaringan ikat biasa terbagi menjadi ikat padat dan ikat longgar. Adapun jaringan ikat khusus mencakup jaringan pada tulang keras, tulang rawan, limfa, dan darah. Selanjutnya adalah jaringan otot. Jaringan ini berfungsi untuk penggerak tubuh. Jaringan otot diklasifikasikan berdasarkan tempat dan bentuknya, yakni otot polos, otot lurik, dan jantung. Jaringan saraf merupakan suatu jaringan pada hewan yang berfungsi untuk mengirim dan menerima stimulus dari sel ke otak maupun sebaliknya. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel neuron berinti satu. Pada tumbuhan, kita kelompokkan menjadi 2 kelompok jaringan, yaitu jaringan meristem atau embrionik dan jaringan dewasa atau permanen. Jaringan dewasa meliputi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penguat. Jaringan meristem atau embrionik adalah jaringan muda yang selalu membentuk jaringan yang lain. Berdasarkan tempat asalnya, jaringan meristem diklasifikasikan menjadi 2, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer yaitu jaringan meristem yang terdapat pada titik tumbuh primer, yaitu di ujung batang dan ujung akar. Sedangkan meristem sekunder yaitu jaringan meristem yang terdapat pada bagian kambium. Jaringan epidermis terletak pada lapisan terluar dari akar, batang, dan daun. Fungsi jaringan epidermis ini adalah untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan parenkim atau jaringan dasar merupakan jaringan yang tersebar di seluruh bagian tubuh tumbuhan. Di daun terdapat 2 macam jaringan parenkim, yaitu jaringan pagar atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Parenkim di daun berfungsi untuk fotosintesis karena di dalamnya terdapat kloroplas. Jaringan parenkim yang tidak mengandung kloroplas seperti yang terdapat di akar dan batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jaringan pengangkut terdiri dari jaringan xilem dan flum. Xilem atau pembuluh kayu berfungsi mengangkut air dari akar ke daun, sedangkan flum atau pembuluh tapis berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan penguat pada tumbuhan berfungsi untuk memperkuat atau memperkokoh struktur tumbuhan. Dinding selnya mengalami penebalan di sudut-sudut atau seluruhnya. Contoh jaringan penguat ini adalah kolenkim, terutama pada tangkai daun, dan sklerenkim berfungsi menunjang tumbuhan. Di video kali ini kita sudah belajar tentang jaringan pada hewan dan pada tumbuhan. Jaringan pada hewan terdiri atas 1 jaringan epitel, 2 jaringan penunjang atau penyokong, 3 jaringan otot, dan 4 jaringan saraf. Sedangkan jaringan pada tumbuhan terdiri atas 1 jaringan meristem atau embrionik yang terdiri dari meristem primer dan meristem sekunder, 2 jaringan dewasa yang terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut yaitu xilem dan flum, serta jaringan penguat yaitu kolenkim dan sklerenkim. Bisa dimengerti ya? Demikianlah pembahasan kita tentang jaringan. Jangan lupa tonton terus video-video baru di channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.